Doa-doa iftitah sudah saya susun dalam buku 99 tanya jawab salat. Riwayat 1, riwayat 2, riwayat 3, riwayat 4, riwayat 5, riwayat 6, riwayat 7, riwayat 8, riwayat 9. Tengok dalam buku 99 tanya jawab. Supaya umat ini tak berkelahi gara-gara Allahumma ba'id dengan Allahu Akbar kabira. Yang sebelah ni baca kuat-kuat, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Yang sebelah sini pula baca Allahu Akbar kabira. Yang di tengah ini preman baru tobat pagi tadi. Selesai sholat berpikir deh, rupanya di masjid ini berkelahi aja kerja orang nih. Bagus aku ke majelis yang lama, kata dia. Kami akrab, persaudaraan, majelis gaple. Yang satu sakit mencari, ayolah bro kita ke puskesmas, sudah kudaftarkan kau BPJS. Kenapa? Nggak ada lo, nggak rame. Mana bisa main bertiga? Qala Ibnu Umar, apa kata Abdullah Ibnu Umar, anak Umar bin Khattab yang meriwayatkan hadis ini? Fama taraktuhunna, aku tak pernah meninggalkan doa ini. Doa yang mana? Doa Allahu Akbar. Aku tak pernah meninggalkan doa ini. Mundu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dzalik, sejak Nabi memuji doa ini, katanya pintu langit terbuka, aku tak pernah meninggalkan doa ini. Andai Nabi selesai sholat bertanya, siapa tadi yang baca Allahu Akbar kabira? Aku ya Rasulullah. Ku tengok pintu neraka jahanam terbuka karena kau berani-beranian buat doa. Jadi banyak sekali doa yang tak ada dalam hadis. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi. Tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis. Rabbana atina fid dunya hasanah, ada dalam Quran. Rabbi habli minas solihin, ada dalam Quran. Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah, ada dalam Quran. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, ada dalam Quran. Bagaimana kalau ada orang berdoa tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis? Selama doa itu baik, maka dia tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau begitu Abdullah bin Umar tak pernah meninggalkan doa ini, tak pernah. Dia sendiri mengaku, fama taraktuhunna, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Jadi cuma sampai itu Pak Ustaz, cuma sampai itu saja. Lalu yang wajah tu wajahiyah, hadis lain. Jadi sebenarnya iftitah yang Bapak Ibu baca itu adalah dua iftitah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Tapi dalam Quran saya baca wa ana awwalul muslimin. Itu ayat Quran. Yang ini hadis. Yang hadis ini salah, yang betul Quran. Kata siapa? Memang begitu riwayatnya dalam hadis, pakailah hadis. Wa ana minal muslimin. Jadi Pak Ustadz kalau saya baca satu aja Pak Ustadz, Allahu Akbar kabira, alhamdulillah katsira, subhanallah bukratan wa asila, sah. Saya tak baca iftitah Pak Ustadz, sah. Saya tak salat Pak Ustadz, neraka jahanam. Doa iftitah itu hukumnya sunnah. Yang membaca baik, yang tak membaca karena buru-buru, karena cepat, karena sakit, sah. Mati lampu nih. Hidup mati, seperti hubungan kita. 140. Dari Rifa'ah bin Rafi' Az-Zuraqi, sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Dia berkata, kunna nusalli wara'an Nabi. Kami salat di belakang Nabi. Oh, indahnya salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa pernah salat di belakang Nabi. Hah? Mana lebih dulu Nabi Muhammad sama Nabi Musa? Nabi Musa dulu. Nabi Ibrahim pernah salat di belakang Nabi Muhammad. Hah? Mana lebih dulu Nabi Ibrahim sama Nabi Muhammad? Nabi Ibrahim dulu. Kenapa pula kata Ustaz Somad Nabi Ibrahim jadi makmum, Nabi Musa jadi makmum? Waktu Isra Mi'raj. Itulah yang dibaca dalam tarhim. As-salatu wassalamu alaik, alaika ya
man asra bikal muhaiminu laila. Nanti maunya dibuat acara lomba musabaqah tarhim. Setuju? Wah, supaya anak-anak muda ini yang bagus suaranya lomba tarhim. Suaraku tak bagus Pak Ustadz, lomba kaligrafi. Suara tak bagus, tulisan tangan bagus. Aku tulisan pun tak bagus Pak Ustadz, pergi kau ke jembatan Leton. Buat semak Pekanbaru aja kau. Kejam kali Ustadznya. Kunna nusalli wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami salat di belakang Nabi. Falamma rafa'a ra'sahu minar raka'ah, ketika Nabi mengangkat kepalanya dari rukuk, sami'allahu liman, pendek, sami'allahu liman hamidah. Ini ada pula imam nih, sami'allahu liman hamidah. Apa pula panjang? Tengok itu tulisannya Hamidah. Kan panjang. Kenapa Bapak baca tadi panjang? Rupanya nama bini Hamidah. Mohon maaf Bu Hamidahnya tersinggung. Falamma rafa'a ra'sahu minar raka'ah, ketika Nabi mengangkat kepalanya, sami'allahu liman hamidah. Qala rajulun, tiba-tiba ada satu makmum membaca doa. Apa kata makmum ini? Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Tak pernah diajarkan Nabi. Nabi mengajarkan doa sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Tiba-tiba ini sahabat ini lain doanya. Apa kata dia? Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Falamman sarafa, ketika selesai salat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, Nabi bertanya, manil mutakallim, siapa tadi yang membaca doa alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, tak pernah kuajarkan, tak pernah kuucapkan, tak pernah kulakukan. Siapa tadi yang baca doa itu? Dia gentleman, dia ngaku, aku yang melakukan itu ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Ra'aitu bid'atan wa thalathina malakan yabtadirun. Ku tengok 39 malaikat berlomba-lomba turun dari langit mencatat doa yang kau baca tadi. Pernah diajarkan Nabi? Tak pernah. Pernah diucapkan Nabi? Tak pernah. Sahabat itu yang punya inisiatif membaca doa, dan dia tak pernah mengkonsultasikannya ke Nabi. Ya Rasulullah, ada doa baru kususun, kira-kira cocok tak, mantap tak, coba dengarkan dari Rasulullah. Nah, dia baca saja. Alhamdulillah hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi. Lalu kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ayyuhum yaktubuha awal. 39 malaikat turun dari pintu langit, berebut mereka siapa di antara mereka yang mencatatnya duluan. Ini disebut dengan sunnah takririyah. Ketika menjelaskan hadis ini dalam Sahih Al-Bukhari, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, jawazu ihdasi dzikri, boleh membuat bacaan zikir doa ghairil ma'zur, tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, fi shalah, dalam salat, malam yukhalif bil ma'zur, selama tidak bertentangan dengan Quran dan sunnah. Kalau dalam salat saja boleh, apalagi di luar. Ini kemarin ada yang membid'ahkan Allahumma innaka afuun, kata dia tak boleh ditambah karimun, mesti Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Tak boleh ditambah karimun, karena menambah karimun itu bid'ah. Itulah pentingnya kita membaca banyak kitab supaya kita tak menyalah-nyalahkan orang. Anak-anak cucu kita mesti belajar agama supaya dia tidak menjadi merasa paling benar. Hadis terakhir 141 dari Abu Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah SAW qala, Nabi berkata, idza qala al-imam, kalau imam berkata sami'allahu liman hamidah, faqulu, maka ucapkanlah Allahumma rabbana lakal ham. Ada 3 riwayat. Kita biasanya sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal ham. Tapi di dalam hadis ini Allahumma rabbana lakal ham. Hadis yang di atas tadi
Rabbana walakal hamd. 3 riwayat. Rabbana lakal hamd, Allahumma Rabbana lakal hamd, Rabbana walakal hamd. Kalau di Makkah mana yang dipakai? Walakal. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Lalu setelah balik ke Pekanbaru, disalahkannya semua orang di Simpang 3. Salah kau selama ini, kurang wanya. Yang betul tuh waktu aku di Makkah kemarin umroh 3 hari. Baru 3 hari di Makkah, udah satu kampung salah. Rabbana walakal hamd. Padahal riwayat tu ada 3. Rabbana lakal hamd, Rabbana walakal hamd, Allahumma Rabbana walakal hamd. Kenapa Pak Ustadz yang satu nih sami Allahu liman hamidah, yang lain kan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mau sujud, Allahu Akbar. Bangkit dari sujud, Allahu Akbar. Sujud lagi, Allahu Akbar. Kenapa yang ini sami Allahu liman hamidah? Bersesuaian dengan doanya. Karena bunyi doanya, Rabbana lakal hamd. Bagimu puja dan puji ya Allah. Maka bunyi sambutannya, Rabbana lakal hamd. Segala puji bagimu, maka bunyi sambutannya sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang memujinya. Sedangkan Allahu Akbar tadi sesuaian dengan bunyinya. Waktu dia menempelkan keningnya ke lantai karena dia rendah, karena dia hina, karena dia tak punya apa-apa, maka saat itu dia berkata subhana rabbiyal a'la. Maka dikatakan yang besar itu cuman Allah. Allahu Akbar. Apa kata Pak Ustadz tadi? Yang besar itu cuman Allah. Enggak Pak Ustadz, bini saya besar juga. Bukan itu maksudnya. Besar kekuasaannya, bukan fisiknya. Adapun fisik Allah, maka la tudrikuhul absaru, tak bisa ditengok dengan mata. Wa huwa yudrikul absara, Allah lah yang menengok biji mata, zahir dan batin. Ma khatara bibalik, apa yang terlintas di pikiranmu, fallahu laisa kadzalik, maka Allah tidak seperti itu. Siapa yang sesuai ucapannya dengan ucapan malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah ampunkan dosanya. Imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, makmum mengucapkan Rabbana lakal hamd, mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Tapi dalam mazhab Syafi'i, makmum itu juga mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Maka makmum juga waktu dari gerak ruku ke bangkit itu doanya sama. Sami Allahu liman hamidah. Setelah tegak baru dia Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi. Jadi datanglah atu-atu udah tua, putih udah kumis jenggotnya, menangis di Rokan Hulu Pasir Pangarayan. Kenapa kelipah menangis? Ada penceramah datang ke kampung aku Ustadz, terus katanya ibadah kami salah. Apa ibadah Tuhan? Aku kalau sembahyang bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah. Kata dia yang betul itu adalah Rabbana lakal hamd. Rupanya yang disampaikannya mazhab lain. Kebetulan itu yang dipelajarinya di pesantren. Padahal menurut mazhab Syafi'i, waktu bangkit itu tetap dia sami Allahu liman hamidah. Setelah tegak baru Rabbana lakal hamd. Tapi di Makkah Pak Ustadz, Makkah itu mazhab Hambali. Waktu bangkit sami Allahu liman hamidah, kata imam Rabbana walakal hamd. Setelah tegak baru dia mil'us samawati mil'ul ardi mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Nampaknya masalah ini sepele, tapi bisa membuat orang berkelahi di masjid. Yang sebelah pakai mazhab Hambali, sebelah pakai mazhab Syafi'i. Yang satu mengatakan sami Allahu liman hamidah, dia Rabbana lakal hamd. Yang sebelah lagi mengatakan sami Allah liman hamidah. Bisa berkelahi. Kau salah tadi itu, bukan sami Allah liman hamidah, yang betul bukan lakal hamd. Aku betul. Bertinju dalam masjid. Kebetulan ada Pak Polisi di tengah. Dijelaskan sama Pak Polisi, dua-duanya benar.
Yang kamu tadi mengatakan Rabbana lakal hamd itu mazhab Hambali. Yang kamu mengatakan waktu tegak itu Sami Allahu liman hamidah, mazhab Syafi'i. Setelah tegak baru Rabbana lakal hamd. Gitu aja kok payah. Makanya ngaji, tengangolah yang dua kok. Hah? Jadi polisi, tentara, intel bagus ikut pengajian supaya bisa menyelesaikan konflik, bukan menambah masalah. Betul?